98 kita berdiri, 99 kita mulai berjalan dengan nama plat L, tapi waktu itu masih ada 3 nama plat L. Sidoarjo waktu itu masih plat L ya, belum W. Punya nama plat L juga. Oh, ada grup namanya band, plat L juga. rock band yang plat L juga ya? Iya. Kalau untuk hak cipta yang saat ini lagi muncul dan banyak diperdebatkan, kita ngikuti arus aja lah. Kalau untuk itu ya. Tapi kalau untuk kita, untuk kami, untuk saya pribadi, misi dari album kita ini adalah misinya pengajaran, edukasi ya. Ya, dan lebih ke titik penyebaran amanah. Kita ketemu di Rumah Inspirasi, menyenangkan sekali dan bersemangat sekali saya karena bisa menghadirkan arek-arek Surabaya asli. Saya nggak tahu asal usul beliau-beliau ini apakah memang Surabaya asli, tapi karena namanya adalah plat L, mereka ini grup band rock ya, yang saya boleh bilang quote unquote legendaris di Surabaya. Nah, mudah-mudahan sudah banyak yang tahu grup ini, tapi bagi Anda yang belum tahu banyak tentang plat L itu siapa dan siapa saja personilnya, bagaimana juga kiprah mereka di sekarang-sekarang ini, 1 kali 60 menit saya akan mengulik beliau ini. Mudah-mudahan lengkap nanti yang dijanjikan. Ada 5 personil yang hadir, tapi baru 3 yang bersama saya. Selamat mengikuti Rumah Inspirasi 96 FM Mercury. Saya menyapa dulu vokalis, namanya vokalis itu kan paling vokal ya. Berarti kita tunjuk aja sebagai juru bicara dari plat L sore hari ini, Mas Yus. Halo Mas Yus, apa kabar? Siap, apa kabar juga? Saya baik-baik aja. Sehat ya? Tentrem selalu. Sehat tentrem selalu. Siap. Wow, keren ya. Gimana? Sudah mulai ini ya? Pertunjukan sudah mulai menunjukkan geliat-geliatnya? Geliatnya sudah kelihatan. Artinya sudah banyak konser-konser yang dimunculkan. Sudah banyak perform dari teman-teman yang sudah mulai aktif lagi. Tapi di satu sisi kami tidak mau gegabah. Dari sisi plat L sendiri kita nggak mau terjerat euforia. Gitu ya? Ya. Artinya masih mengusung idealisme yang seperti menjadi judul dari Rumah Inspirasi kita ya, membangun nasionalisme lewat lagu. Siap. Salah satu di antaranya seperti itu ya. Dan itu salah satu momentum sebenarnya. Oke. Buat kita salah satu hal yang cukup membanggakan ketika kita sudah hampir 10 tahun tertidur pulas. Justru kami muncul kembali, bangkit kembali dengan tema dan suasana yang benar-benar yang seperti diharapkan banyak pihak. Ketika mulai banyak generasi yang lost tentang masalah cinta tanah air, kebangsaan, Indonesia Raya, justru malah kami berusaha mengangkat itu. Dan ini sudah diamini oleh kelima personil kami. Kelima personil ya, meskipun ini ya rada-rada bonek juga ya. Bonek. Karena kan istilahnya kalau kita bicara soal dunia hiburan, nasionalisme dikaitkan dengan bikin lagu-lagu yang nasionalisme kayak gitu, laku apa enggak sih? Enggak familiar kayaknya. Enggak familiar gitu loh. Temanya kan pasti cinta-cintaan yang mendayu-dayu gitu kan. Iya kan? Nah, tetapi menarik. Saya ingin memperkenalkan personilnya dulu. Mas Yus ini menjadi vokalis dari plat L ya. Sejak awal berdiri. Sejak awal berdiri sampai hari ini, dan beliau termasuk yang paling loyal begitu. Dan di sebelah Mas Yus ini ada Mas Tommy ya? Tommy, ya. Ya, apa kabar Mas Tommy? Mungkin bisa dekat ke mikrofon supaya suaranya yang nggak kalah emasnya sama Mas Yus itu bisa kedengeran gitu. Siap. Sehat ya Mas Tommy? Sehat. Semangat dong. Semangat ini. Oh, semangatnya udah kayak begitu ya, karena gitaran sih ya, nggak biasa ini ya. Ngomong-ngomong, Mas Tommy sudah berapa lama bergabung di ini? Plat L 2014 Mas ya? Oh, 2005 dirimu. 2005 ya? Iya. 2005 terus tidur. 2005 tidurnya 2012. 2012 tidur. Iya. Cuma lupa. Iya, udah cukup lama ya. Lumayan. Oke. Lumayan. Tidur bareng ikut juga ya waktu itu ya. Tidur semua gitu ya. Iya. Oke, dan yang paling baru ya di plat L ya. Paling muda. Paling muda ya, Mas Dana, drummer ya. Mas Dana apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat?
Sehat ya, semangat ya. Semangat. Semangat luar biasa. Oke, baik. Itu 3 personil kita dan yang baru datang ini saya masih mencoba mengingat. Oh ini J. J. Ya betul ya. Halo, mungkin bisa masuk di sini nggak apa-apa Mas J. Nanti bagi-bagi mikrofonnya dengan Mas Yus. Oke, siap. Ya, oke. Selamat datang di perbincangan Rumah Inspirasi. Saya menghadirkan teman-teman dari Plat L ini tujuannya adalah untuk membagikan, bukan hanya membagikan informasi bahwa Plat L masih eksis sampai hari ini, Mas Yus, dan juga teman-teman yang lain, tapi juga kami ingin membagikan semangat mereka, anti mainstream mereka. Ini sesuatu yang menurut saya harusnya disuarakan, harusnya ini kan di saat politik identitas, di saat perpolitikan kita dalam situasi yang seperti sekarang. 2 tahun lagi kita tahun politik loh, ya kan, 2024. Nah, Plat L ini harusnya diberikan peran gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan nanti ketika banyak pasangan calon muncul, semuanya larinya ke Plat L. Jadi kampanye di mana-mana Plat L. Saya berdoa untuk itu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Oke, baik. Jadi warna kita bajunya macam-macam nanti. Bajunya macam-macam, betul. Merah, putih, biru. Iya, maju tak gentar itu kan maju tak gentar membela yang bayar ya. Kalau kita yang bayar merah, kita bayar biru gitu kan. Saya juga biru tapi bukan biru yang itu gitu kan. Ya oke, tapi tidak kenal maka tidak sayang. Mas Yus, cerita dong bagaimana sejarah jatuh bangunmu membuat Plat L ini masih eksis sampai hari ini. Oke, jatuh bangun aku. Nah, Jadi Plat L itu sejarah kalau diceritakan mungkin bisa lebih dari 1 jam. 1 jam ya. Udah habis ya, karena kita punya podcast pun yang sekarang sudah edisi yang ke-45. 45. Itu masih perjalanan Plat L yang hanya 30%. Jadi kemungkinan kalau podcast kita diteruskan bisa sampai edisi 200. 200 itu baru Lebih. lengkap gitu ya. Belum. Oh, belum masih juga belum. ya. Belum. Jadi banyak sekali. Jadi kalau memang kita bicara tentang gitu ya. Plat L, cerita awalnya simpelnya bahwa dulu saya sempat tergabung dalam salah satu band legend juga di Surabaya, namanya Pumars waktu itu. Pumars. Pumars itu saya masuk tahun 94. Hingga akhirnya Pumars selesai tahun 98. Kita bentuk lagi, muncullah nama Plat L. Tahun 99 kita terbentuk, tahun 2000 album pertama keluar. Sebagai wujud eksistensi kita memunculkan nama Plat L. Karena saat itu Plat L ada beberapa nama. Ya. Tapi sejak awal memang ini ya, memutuskan untuk aliran rock ya. Dari awal, karena dari awal ya. Kebetulan saya juga rocker ya. Terlahir dari terlahir dari dari nada-nada rock kayaknya. Dari yang pakai rock gitu loh. Ya kan ibu-ibu kan pakai rock gitu kan. Makanya Dan akhirnya jadi berdiri 98 ya. 98 2000 punya album. 98 kita berdiri, 99 kita mulai berjalan dengan nama Plat L, tapi waktu itu masih ada 3 nama Plat L. Sidoarjo waktu itu masih Plat L ya, belum W. Punya nama Plat L juga. Oh ada grup namanya band, Plat L juga. Rock band yang Plat L juga ya. Iya. Nah kita beda tapi ya, memang beda ya. Cuman kebetulan nama aja sama gitu ya. Nama sama, cuman kita tahu waktu itu ada nama Plat L itu tahu kita. Saya bilang ngapain takut. Yang penting satu, produk harus ada. Kalau kita sudah keluarkan produk, album kita sudah muncul, orang akan tetap iki loh Plat L yang asli. Oke, tapi mana lebih dulu yang Sidoarjo? Kayaknya Surabaya dulu Sidoarjo lebih dulu deh, namanya ada. Oh, iya. Namanya ada Sidoarjo. Kemudian di Surabaya, di Perak itu juga ada nama Plat L waktu itu. Jadi waktu itu masih satu nama bisa dipakai banyak orang ya, nggak tengkar-tengkaran ya? Karena mereka belum punya produk, belum punya karya, artinya gitu. Sehingga mau tidak mau Plat L kalau mau kena kita harus berkarya, keluarkan album, sehingga tahun 2000 muncul album pertama. Dan itu mengikrarkan diri bahwa Plat L ya kita, bukan yang lain. Oke. Dan saat itu langsung kita press conference, kita undang beberapa media datang memunculkan di media bahwa ada Plat L di Surabaya namanya ini. Namanya ini. Waktu itu personilnya berapa Mas? Yes. 5 sama ya. 5. Jadi keyboard masih ada waktu itu. Kemudian tahun 2002 muncul album kedua.
Itu mulai ada pergantian player. Kita kehilangan keyboard. Hanya 4 orang akhirnya. Dan influence kita tetap waktu itu dari awal sampai album kedua, influence kita di Dream Theater. Tapi tetap kita membawakan lagu karya kita sendiri. Oke. Gitu. Cuman sudah kepikiran untuk ngusung nasionalisme belum waktu itu? Sebenarnya sudah, titik-titik itu sudah ada. Album pertama kita punya lagu Indonesiaku. Album pertama juga kita punya waktu itu Pahlawan Imitasi. Pahlawan Imitasi itu sebenarnya inisial salah seorang tokoh besar di Indonesia yang waktu itu ada kasus kemudian menghilang ke luar negeri. Inisial ya PI. Nah itu. Nek ngomong jenenge rasanya kok nggak pantas. Akhirnya kita kasih inisial Pahlawan Imitasi. Jadi sebenarnya embrio nasionalisme sudah muncul. Sudah muncul waktu itu ya. Album kedua kita punya lagu Revolusi. Bahkan titel albumnya Revolusi waktu itu. By the way, kalau sampai hari ini setelah sempat tidur cukup lama, sudah punya berapa album? 3. Yang Hanya ketiga? 3. Hanya 3. Yang ketiga tahun berapa? Ketiga 2005 itu mengukuhkan Tommy sebagai gitaris kita yang baru. Oke. Jadi untuk masuk di Plat L agar benar-benar kukuh bahwa resmi beliau sebagai gitaris kita menggantikan Bembeng waktu itu. Kita munculkan album ketiga. Ya, oke. Kalau saya ulang ya untuk sahabat-sahabat Mercury yang baru mengikuti program ini, yang sudah hadir di studio ini adalah Mas Dana di drum, kemudian Mas Jus vokalis ya, kemudian ada Tommy di gitar dan yang manis ini gitu ya, manis ya. Kadang sedikit nggak kelihatan. Kadang nggak kelihatan karena gelap kayak saya gini gelap. Kalau gitu. saya buka gini baru kelihatan. Oh gitu ya. Oh itu karena kacamatanya, bukan karena J. J itu keyboard ya. Mereka akan menunjukkan kepiawaian mereka bermain musik, tetapi hanya ditemani oleh keyboard. Dan itu pun juga tidak satu lagu penuh ya? Atau mau satu lagu penuh? Enggak ya? Kalau penuh kayaknya nggak nutut ya? Nggak nutut ya. Mungkin nanti di jeda pertama ini setelah iklan, silakan kalian bernyanyi dan nanti di ending itu boleh kalau misalnya di ending mau dibuat full juga boleh, tapi kalau mau penggalan juga boleh ya. Oke. Kita sepakatan aja ya gitu ya. Oke. Baik. Tadi album ketiga tahun berapa? Album ketiga 2005. 2005 itu pun ya. kita mengangkat tema kalau bilang nasionalis enggak juga, tapi kita lebih mengangkat bahwa Plat L-iku Surabaya, bonek Surabaya, sehingga yang kita angkat adalah Persebayanya. Oh, album ketiganya lebih ke Persebaya. Dedicated to Persebaya waktu itu. Ada satu lagu yang sempat diputar beberapa kali di televisi sebagai background acara sepak bola nasional. Kalau nggak salah Kami Haus Gol Kamu ya waktu itu. Iya. Kami Haus Gol Kamu judulnya. Dan alhamdulillahnya lagi waktu itu terjual banyak sih. Belum ada bonek waktu itu, belum ada bonek. Belum ada bonek ya. Maksudnya bonek sudah ada tapi tidak terkoordinir. Belum terorganisir. Terorganisir waktu YSS yang mengkoordinasi. Yayasan Supporter Surabaya. Belum ada regulasi resmi anggota boneknya siapa dan lain sebagainya, belum ada saat itu. Dan masa kita terbantu ketika kita mengeluarkan album Persebaya, kita bermain dimanapun bonek ngikutin. Gitu ya. Boleh dibilang itulah masa keemasan Plat L ya. Masa keemasan kita ya antara 2005 sampai 2008 2009 lah. Gitu ya. Ya. Kemudian 2012 kita vakum. Ya. Cukup lama ya vakumnya ya. Menikah ya. Oh, menikah terus hilang sendiri-sendiri gitu ya. Hilang sendiri-sendiri. Tapi kalau menghilang sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Komunikasi masih tetap ada ya komunikasi Secara grup mungkin menghilang grupnya. Tapi player-playernya aktif di dunia yang sama. Masih di dunia entertain, mereka ngajar, mereka bermain musik. Oke. Tapi masing-masing. Masing-masing. Tidak pernah dalam 10 tahun itu nggak pernah ngumpul yuk apa gitu. Hampir ya. Tahun hampir 2000, tapi terus gagal gitu ya. Iya, selalu gitu. 2017 terutama ya. 2017 kita sempat ngumpul bareng, bahkan sempat bikin foto bareng. Turning point-nya 2022 ini ya. 2022. Bulan Februari ya kalau saya nggak salah ya. Tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 jam 22. Jam 22. Apa itu yang ditandai dengan apa? Munculnya lagu single dua pertama single kita. itu ya. Iya.
Dua single yang apa? Dua Generasi single Merah Putih. Generasi Merah Putih dengan Makna Hadirmu. Mana hadirmu? Ya. Mhm. Dan Makna Hadirmu lah yang kita munculkan terlebih dahulu, kemudian Generasi Merah Putih dengan banyak pertimbangan akhirnya kita agak mundurkan sedikit. Ya. Jadi kita berharap sih momentumnya tepat di 17 Agustus. 17 Agustus ya. Oke. Ya. Baik. Teman-teman yang lain juga pingin ngomong dong, bukan cuma Mas Yus yang dan saya juga pingin mendengarkan banyak inspirasi dari teman-teman yang personil yang lain. Tapi kita break dulu ya, kita ke iklan dulu dan setelah iklan nanti akan ada penggalan yang mau dimainkan apa nanti, Mas Yus? Lagu apa? Rahasia. Oh, rahasia ya. Oke, baiklah. Baiklah kalau begitu tetap di perjalanan Rumah Inspirasi sampai 1 jam ke depan ya, dan kita break dulu untuk pesan-pesan. Generasi Merah Putih untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia Raja. Generasi Merah Putih, kibarkan panji Nusantara. Bangunlah jiwa, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Generasi Merah Putih, semangat merajut Nusantara. Takkan terlupa, takkan terlena, wujudkan Indonesia Raja. Arti hidup jika tidak bergerak? Apalah arti bergerak jika tidak manfaat? Apalah arti manfaat jika tidak untuk banyak orang? Apalah arti manfaat untuk banyak orang jika tidak untuk bangsa dan negara Indonesia? Apalah arti manfaat untuk bangsa dan negara Indonesia jika tidak karena la ilaha illallah? Generasi Merah Putih, kibarkan panji Nusantara. Bangunlah jiwa, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Generasi Merah Putih, semangat merajut Nusantara. Takkan terlupa, takkan terlena, wujudkan Indonesia Raja. Oke, baik, luar biasa penampilan mereka, amazing ya. Oke, kita silakan sahabat Mercury, kalau Anda mendengar barusan ini yang tampil adalah teman-teman dari grup rock yang namanya Plat L. Silakan menelpon kalau ingin berkomunikasi dengan beliau yang ada di studio di 0315620096. Saya ke penelpon. Selamat sore Mercury. Selamat sore, Mas Aldi Susanto. Iya, selamat sore dengan Mas Andi ini. Siap. Oh, rekan sejawat dong ya. Plat L ini kan namanya sudah sangat familiar ya. Betul. Dan personel-personelnya Scott Dewi.
luar biasa. Mereka punya kualitas yang menurut saya juga sangat luar biasa ya. Ya. Mewah. Mas Yus pada vokal, si keyboard, Mas Tommy gitar kanan dan sebagainya itu kan. Kalau Mas Andi apa? Saya biasanya tukang berdoa kok. Saksofon ya. Pemain Iya. saksofon ya. Iya, Ya. Oh, akhirnya Yus sama J bilang oh gitu loh. Mas Andi kenal berarti ya. Ya, makanya Kojo Dewi. Kanca Dewe. Andi saksofon. Saksofon. Iya. Iya. Apa kabar Mas Andi? Kurang baik. I'm a blind man. Jadi ada satu hal yang menarik Mas Aldi. Ya. Saya ingin tahu gini, Mas Plat L ya. Ya. Mau ke Mas Plat L sih, grup Plat Grup L. Plat L, heeh. Saya pernah waktu itu kolaborasi dengan basis bernama Toha. Kalau boleh tahu, beliau ini apakah bergabung mulai start awal sampai detik sekarang masih eksis atau bagaimana itu ceritanya? Oke. Karena memang jujur pertama kali saya mengenal Plat L ya dari Pak Toha ini, nama Toha. Plat L ya. Ya. Saya main, bahasa apa Toha ini, begitu tahu mainnya, wah Jami Soro memang luar biasa. Jadi khusus Bayer yang saya tahu itu, jadi solonya bagus gitu loh. Oke. Untuk basisnya itu solonya bagus. Jadi tidak hanya sekedar dia main tim, tapi memang solonya bagus. Ini yang menurut saya sangat appreciate banget lah ya. Jadi Plat L memang tidak bisa diragukan memang kemampuannya. Luar biasa ya. Sudah saatnya Apalagi mereka dibangkit dan sudah saatnya mereka didukung ya. Untuk bangkit kembali demi Plat L-nya begitu ya. Supaya bisa ngangkat nama Surabaya juga. Baik. Mas Yus sukses, C, Tommy, semua teman-teman Dana juga semua sukses. Ya. Oke. Karyanya sukses selalu. Kapan-kapan Thank you. collab ya Mas ya. Hah? Kapan-kapan Oh, collab. boleh. Mungkin bisa Senang hati. nanti kalau kita punya acara kita bisa collabin gitu ya. Oh, siap lah. Siap. lah. Oke, thank you Mas Andi. Semuanya. Yuk, thank you. Oke, monggo silakan Mas J yang mau komen. Ya. Mas Toha sejak awal Mas Toha itu sejak awal berdirinya Plat L sudah ikut bergabung. sudah ikut ya. Jadi ya termasuk generasi pertama di Plat L. Jadi generasi pertama Plat L itu kan ada 5 orang. Salah satunya yaitu Toha sebagai bass. Sebagai basis ya. Gitu. Dan sampai hari ini masih. Sampai Sayang hari beliau ini. belum atau sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam perjalanan. Macet ya. Macet. Oke, baik. Kita tunggu nanti kita bisa tanyakan langsung kepada Mas Toha ya. Oke. Tapi saya juga pengen insight yang lain selain dari para ini yang juga cukup lama di grup ini kan Mas Tommy ini. Iya. Mas Tommy, cerita dong suka dukanya. Sukanya apa, dukanya apa selama join sama Plat L. Join sama Plat L ini sukanya ya seru ya. Seru ya. Bisa explore keinginan bermusiknya itu sesuai kan. Kalau mangkel-mangkel di rumah gitu bisa Iya. gebuk-gebukan gitu ya. Karena rock kan ekspresinya wow gitu ya. Benar. Hmm. Ya, kalau dukanya ya apa ya? Nggak bisa main pelan maksudnya gitu. Nggak bisa main pelan ya. Besok main pelan. Main kasur aja wis. Gitu ya. Tommy itu paling susah untuk menggarap lagu yang slow beat. Mendayu-dayu gitu nggak bisa dia. Mendayu, iya. Iya. Dia kenceng-kenceng gitu ya. Kenceng. Padahal Tapi- orangnya slow. Orangnya slow. Saya juga heran loh. Iya. Mas Tommy kok slow banget? Cenderung nggak bisa banyak ngomong ya. Benar. Lebih banyak ini ya. Ngomongnya di jari. Ngomongnya di jari. Oke, ya. Sekarang saya ke yang paling bontot ini ya, Mas Dana. Join mulai tahun berapa Mas Dana? Tahun ini Oh tahun ini. barusan. Oh barusan. Iya. Sebelum itu di mana? Session Belum. player, nggak ada band yang tetap. Oh, oke. Tapi sudah sudah ngeblend ya sekarang ya. Sudah Iya. mulai, Udah mulai latihan, menyatu ya. menyatu. Gitu ya. Apa dulu yang memutuskan untuk bergabung? Anda direkrut atau Anda melamarkan diri Anda? Direkrut. Direkrut ya. Oh, berarti kemampuan ngederamu cocok lah ya sama ini. Ya. Cocok ya? Bisa Cocok loh. mewakili. Ya. Bisa mewakili. Bisa mewakili keinginan Plat L ya dan Ya, itu lewat gebukan-gebukannya dia. Nggak bisa main ini juga apa tadi istilahmu? Soft. Soft. Nggak bisa main soft juga ya? Bisa. Bisa ya. Bisa semua. Kalau pacaran kan soft kan? Ya kan bukan karena pas ada pacarnya sih bukan. Cuman saya nanya aja kalau lagi main kan drum kan
apa namanya ruhnya dari salah satu ruh dari Ya, benar. grup rock kan ya. Benar. Ya. Mainnya kan di drum gitu dan Dan enggak semua drummer bisa keras banyak, tapi kan enggak dapet gitu gimana ya? Gitu Rocknya ya, itu gitu kan ya. lain ya. Audionya. anak ini memang punya kelebihan Mas Yus. Ya. Relatif masih muda ya. Kelebihan yang saya ingat itu ketika beliau masih SD punya band namanya My Band. My Band. Ah, Oh. itu juara festival hampir setiap yang diikutin pasti juara. Oh, Dan gitu ya? selalu dapat the best drum. Banyak piala di rumah ya berarti ya. Banyak. Iya. The best drum selalu kena beliau. Dan itu saya incer mulai dari SD. Mulai dari SD diincer ya. Cuman kan kalau mempekerjakan anak SD kan nanti bisa dimarahi Komisi Perlindungan Anak gitu ya. Makanya ditungguin sampai sekarang umur berapa sekarang? 24, 25. 24 25 ya. Oke. Dan selain kegiatan bermusik apa Mas Dana kegiatannya? Ngajar-ngajar di renang. Oh, berenang ya. Iya. Oh. Ya makanya stamina-nya bagus ya karena memang ditunjang dengan olahraga sebagai guru kan. Ya. Karena memang butuh stamina yang kuat juga kan main grup rock itu ya. Iya. Nafas. Nafas terutama vokalis ya. Tapi gebuk-gebuk itu juga kalau letoy kan ya gebukannya bisa nggak bunyi lah ya. Nggak Iya. apa ya, istilahnya kalau di drum itu kan memang selain vokal kan memang dia penjaga di musiknya itu. Nah, memang kalau di drum ini kan apalagi di konteks rock itu memang kalau drummernya itu nggak bernyawa atau memang nggak apa ya Touch-nya. tegas. Nggak tegas ya. Nah, itu memang Bahasa Surabaya nggak tegas, kurang tegas. nah, itu memang berpengaruh. Karena apa? Nggak semua drummer itu sebatas mukul, sebatas ngedrum, tapi juga menyatukan musiknya, Blend Mas. blendkan musiknya. Iya, Tapi iya, kalau iya. memang di rock terus dia bisa menyatukan, lebih hidup. Musik itu lebih hidup. Apalagi yang bandnya itu bisa apa ya? Kalau orang denger itu kayak, duh, kok lebih kerasa Bernyawa. Iya. Tapi kalau cuman Keras, tapi sekedar denger keras. biasa aja. Nah, itu kan beda. Meskipun bukan berarti Anda mau ngomong bahwa tanpa dana plat L gak ada apa-apanya, enggak kan? Kualat loh, gak boleh loh ngomong itu sama dedengkotnya ini yang suaranya masih wow keren, suaranya masih keren sampai hari ini Mas. Oh, saya alhamdulillah. 2 kali ini ada penelpon. Oh ada penelpon, sorry. Ya kita ke penelpon dulu. Selamat sore Mercury. Selamat sore Mas Aldi dari Sani sini Mas. Oh Mas Sani, ya monggo silakan Mas Sani. Mau tanya, Ah. milih genrenya itu rock ya, karena kan juga musisi Surabaya kan banyak yang musik jazz kayak Mas Andi itu ya. Memang harus rock gitu ya. Apakah ada personel itu juga punya passion yang di luar rock? Mungkin dari personel keyboard atau bassnya juga Ya. hanya basicnya rock aja, atau Mas Yus juga pernah nyanyiin dangdut apa gimana gitu ya. Itu kan universal. Ya. Terus yang terakhir ya, menurut pendapat dari Plat L soal hak cipta ya, karena saya pikir kenapa kalau seorang master Hak chef, cipta. seorang koki itu kalau masakannya di copy paste itu nggak ada hak cipta, rawon atau soto itu dituntut. Tapi kalau lagu kan sebenarnya kan not itu kan bahasa universal ya. Tapi kok sepertinya kita ini memiliki not itu harus setengah mati lalu dituntut semati-matian, padahal kalau semakin banyak nyanyikan lagu kita kan bangga sebenarnya. Menurut saya begitu ya. Nah, harusnya dengan dinyanyikan itu lebih banyak publikasi, walaupun nanti harus dicantumkan penyanyi siapa. Tapi kan kadang penyanyi sekarang kan sepertinya lebih menuntut. Nah itu Plat L gimana? Kalau lagunya diplagiat, apakah dituntut juga? Apakah terus gak apa-apa, gawe-gawein sebenarnya tambah terkenal? Oke. Baik. Selamat sore Mas Aldi. Ya, terima kasih Mas Sani. 2 pertanyaan yang mungkin saya mulai dari yang kedua soal hak cipta ya. Kalau Plat L sendiri kebijakannya seperti apa gitu yang ditanyakan Mas Sani. Silakan. Kalau untuk Mas hak Yus. cipta yang saat ini lagi muncul dan banyak diperdebatkan, kita ngikuti arus saja lah. Ya. Kalau untuk itu ya. Ya. Tapi kalau untuk kita, untuk kami, untuk saya pribadi, misi dari album kita ini adalah misinya pengajaran, edukasi. Edukasi ya. Ya, dan lebih ke titik penyebaran amanah. Kalau toh nanti beberapa lagu kita mau diaransir ulang atau mungkin diduplikasi, diedarkan,
alhamdulillah buat kami. Gitu ya? Oh iya. Wow, keren. Silakan. Luar biasa. Mau diapain kayak dirilis dalam bentuk lagu dangdut, jadi jazz atau apapun, silakan. Karena ini tujuan kami syiar. Seperti lagu Generasi Merah Putih tadi. Ini sekedar mengingatkan bahwa Indonesia bukan Indonesia saja, tapi Indonesia Raya, Indonesia Raja. Kalau Indonesia saja, Indonesia kecil. Indonesia Raya besar. Ini harus didengungkan. Ya, Dan semakin banyak orang yang menduplikasi, monggo, sebagai syiar kita semakin kena. Silahkan saja. Kita nggak peduli soal itu. Luar biasa. Itu Mas Ani, kebijakan dari Platel yang menurut saya sangat luar biasa ya. Jarang-jarang ada yang mau terang-terangan ngomong seperti ini. Saya setuju sama Mas Ani sebenarnya. Semakin banyak diduplikasi, semakin banyak dinyanyikan, semakin terkenal kita. Semakin terkenal ya Platel ya. Oke. Ya. Toh kita bisa ngambil dari off air-nya. Iya. Simple kan? Itu aja. Ya, oke. Pertanyaan pertama tadi soal peminatan begitu ya. Apakah teman-teman yang join di Platel ini memang kan genrenya genre rock gitu ya? Apakah tadi dicontohkan apakah Mas Justu juga bisa nyanyi lagu dangdut? Tadi prolog Jatuh Bangun. Bisa kok. Bisa. Gitu ya. Tapi kan soal minat, saya mulai dari Dana. Dana selain rock apa? Jazz juga suka atau aliran musik apa yang Anda suka? Kalau saya memang secara basic kan rock. Cuman secara genrenya memang jazz, fusion, dangdut? funk, dangdut pun ya. Kalau ngedrum dangdut gitu bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Ya. Cuman ya beda sama yang dangdut pure kan. Kalau dangdut pun pakai iya yang koplo lah ya, mungkin ya kalau koplo masih bisa lah ya. Teman kalau yang dangdutnya pakai drum itu memang diistilahkan pakai suara gendang, tapi bukan gendang asli. Wow, pakai suara ganti drum. Oke. Tapi intinya masih punya lah ya ini ya. Nah sekarang kalau ini yang paling kalem ini. Kalau Mas Tommy gimana Mas Tommy? Kalau aku ya passionnya rock ya. Rock ya. Cuman kalau suka rock ya, nggak suka celana ya. Rock lebih suka ya. Cuman kalau Mas Tommy bingung. Iya, kok arahnya ke sana saya juga. Loh, enggak, saya juga cuma nanya Mas Tommy, enggak nanya Jay. Gimana? Cuman kalau buat kayak genre yang lain ya tetap harus tahu. Tetap harus diikuti. Kan semua genre pasti ada plusnya. Ya, gitu ya. Nggak boleh cuman satu warna gitu. Tapi passionnya tetap rock gitu. Iya. Yang paling dekat sama rock apa? Yang pilihan kedua, second choice-nya apa? Dangdut? Aduh, dangdut nggak bisa. Nggak bisa ya. Dedang. Apa ya? Blues. Rock and roll. Satu aja rock. Rock juga ya dia, tapi kalau Tommy ini memang ruhnya rock banget gitu ya. Nggak bisa main halusan ya. Nggak bisa jin, nggak bisa. Iya. Oke. Sekarang Mas J yang dari tadi belum saya tanya-tanya Mas J. Iya. Cukup lama juga kan udah di ini ya? Di mana? Di Platel? Kebetulan kalau secara resmi jadi grup saya baru termasuk ya? baru tahun ini sama dengan Dana. Oh, iya. Tapi kami lama bergaul. Teman lama gitu. Iya, lama sama bergaul. Yus, sama Mas Yus. Oh, untungnya sama-sama cowok, jadi nggak beranak ya. Kan saya anak gaul. Iya. Suka menggauli ya? Iya, suka menggauli. dan Menggauli digauli. anak-anak maksudnya. Iya. Enggak lah, jangan. bercanda. Iya. Jadi teman ya, teman jadi bergaul ya. tempat sharing main bareng bahkan saya sama Mas Yus ini juga sering main berdua. Cuman berdua gitu berdua ya? toh, cuman piano sama vokal di beberapa tempat. Sampai sekarang. Oke. Nah, kalau Mas J memang menjawab Mas Sani tadi, selain rock apa? Kalau pada dasarnya kalau ngomong basic music atau genre musik dasar itu saya lebih ke melankolis klasik. Melankolis klasik, wow. Gitu ya? Saya lebih ke situ, melankolis klasik. Ini bisa 180 derajat dari aliran rock panjenengan gitu ya? Iya. Kenapa seperti itu? Karena apa ya, istilahnya itu melankolis itu variasi nadanya banyak. Yang pertama itu, yang kedua lebih cepat kena di hati gitu. Oh. Lebih cepat kena di hati. Tak gitu rasanya gitu ya. Iya. Kayak
jelek mak gitu loh. jelek Istilahnya kayak- wong Jawa gitu. Kayak kalau pas lagi kita pengen nembak cewek gitu ya. Nembak cewek itu kan pakai lagu melankolis. Kalau pakai lagu generasi yang merah putih romantis. Melayu ya. Lo yang melekat. Oh. Ya, ya, ya. Tapi tadi saya nanya juga soal suka duka di plat L. Memang mungkin relatif masih baru, tapi apa yang passion apa yang Mas J rasakan? Selama bergaul dengan plat L dan akhirnya bergabung dengan plat L, karena masih baru, jadi mungkin juga beda. Tapi intinya selama bergaul dengan teman-teman plat L ini relatif asik. Relatif asik. Yang pertama itu. Yang kedua, karena kita juga sering bagi ilmu, jadi sharing ilmu antar satu sama yang lainnya. Jadi akhirnya itu saling nambah wawasan. Itu yang lebih keren. Jadi ketika entah itu dari musikalitas atau bahkan dari event. Kalau saya sama Mas Yus lebih ke event. Kalau saya sama player yang lainnya seperti Mas Tommy ini lebih ke dunia recordingnya. Terus kalau sama Mas Toha itu lebih yang baru ke datang ya. teknikal dan sebagainya. Itu jadi lebih asik gitu loh. Ini Mas Toha ini mah, ya. Iya, Mas selamat Toha, datang, Mas. Mas Hari ya. Hari Toha. Hari Toha. Bukan, Toha itu nama kakek saya, Mas. Oh, dapat salam dari ini tadi, dari Mas Andi saksofon. Andi saksofon. Ingat nggak pemain saksofon? yang buta. Oh, Mas Andi, Jess, Iya. Mas Andi. Nah, Ya. Jadi yang paling dikenal dari plat L itu panjenengan. Mungkin bisa mendekat ke mikrofon, Mas. Jadi saya mesti panggil apa Hari ini? Bukan Toha ya? Oke. Oh, ya. Ya, itu nggak bisa di ini. Ya, oke. Selamat datang. Dari mana tadi terlambat? Aktivitas saya kebetulan pas ngajar tadi itu, Mas. Oh. Ya, pas ngajar. Kalau Dana itu ngajarnya berenang, kalau Mas Hari apa? Musik. Musik ya. Oh. Beliau ini basis dan Mas Hari termasuk yang ini ya, founder ya. Sejak awal sampai sekarang masih. Berarti yang bertahan sekarang Bang Yus Saya sama berdua Hari. Ya. Mas Hari sudah cukup banyak berarti ya dan sudah paham betul tentang plat L ya. Alhamdulillah. Nah, apa suka dukanya? Tadi saya nanya gitu juga ke semua personil, termasuk yang dari yang paling baru. Nah, kalau Mas Hari sendiri yang Mas Hari rasakan ketika membangun plat L, sempat kemudian punya 3 album, kemudian tidur panjang, sekarang memulai lagi. Nah, itu kenapa sampai terjadi seperti itu? Kalau ini dari aku pribadi ya. Iya. Kalau untuk sekarang sama dulu lain. Sekarang mungkin bukan duka sebenarnya, lebih ke susahnya itu penjadwalan. Penjadwalan Iya, karena masing-masing punya kesibukan gitu. Betul. Nah, Oh. apalagi drummer yang baru susah banget dulu. Oh. Nanti kalau barang tahu di drummer emang susah banget. Oh iya. Cuma dibaca gini. Pacaran mungkin ya. Iya, nah mungkin. Iya. Lebih ke jadwal, lebih ke schedule aja. Lebih ke schedule ya. Tapi semangat segala macam apa gitu. Kenapa dulu memutuskan dan bertahan sampai hari ini untuk join? Apakah passion apa yang bisa Anda dapatkan dari plat L ini, Mas Hari? Kayaknya mungkin takdir, Mas ya. Oh, takdir ya. Yang membawa aku balik ke plat L karena jadi begini. Aku ngeband paling lama itu bareng plat L aja. Selepas dari plat L aku sempat session player artis juga, ngiringin juga main di cafe, ngajar, ngeband sama siapapun buat project, tapi tetap baliknya ke plat L lagi. Jadi ibaratnya plat L itu satu rumah ya. Iya. Kita keluar, kita cari ilmu, bisa kita terapkan di dalam rumah kita, gitu aja. Apalagi sekarang ada Abah Iwan ya. Ya. Ya, boleh dibilang manajer ya beliau itu ya. Apapun, Manajer bayangan ya. apapun. Iya. Penasehat. Ya. Saya nggak bisa hadir, tapi saya pernah ketemu sama beliau ya, sama Mas Yus, sama Jay juga. Oh gitu ya. Jadi plat L itu sudah kayak rumah pertama, rumah kedua kali ya. Kayaknya Rumah hantu ya. Iya. Rumah misteri. Rumah misteri ya. Tapi pengalaman memang sudah cukup panjang ya. Tadi saya dengar sekilas dari Mas Andi yang menyampaikan bahwa orang yang ketika bicara soal plat L justru yang mengenalkan plat L ke beliau Mas Andi itu Mas Hari katanya.
ya basisnya. Lupa ya, saking banyaknya ini orang terkenal memang gampang lupa ya. Bukan, saking lamanya mungkin ya. Saking lamanya ya. Terus umur Mas biasa. Tapi sekarang masih punya passion untuk ini. Dan apa harapan Mas Mas Hari untuk Plat L ini? Kan dari awal kan tahu ini pernah berdiri, pernah boleh dibilang booming sampai punya 3 album, kemudian vakum lama 22 bulan 2 tahun 2022 itu muncul 2 single ya, Generasi Merah Putih dan Makna Hadirmu. Nah, pasti kan punya harapan-harapan, apalagi sekarang pandemi sudah mulai berkurang, mudah-mudahan nanti genre rock yang sempat legendaris di Surabaya ini bisa tumbuh lagi. Apa kira-kira Mas yang masih menyemangati Anda? Kalau semangat sebenarnya kan nggak jauh beda sama band lain, tetap karya ya, istilahnya kita karya. Nah, tapi di balik karya itulah nanti untuk yang sekarang ini Plat L lebih ke arah kebangsaan sih. Kebangsaan ya. Ke Indonesianya ya. Cinta ibu, cinta Tuhan kayak gitu ya. Lebih ke lagu-lagu seperti itu, bukan ke arah cinta-cinta yang sekarang. Tidak khawatir untuk tidak bisa diterima oleh penikmat musik rock? Itu sih itu haknya orang, kita tidak bisa silakan. Mau diterima alhamdulillah, nggak diterima ya alhamdulillah. Luar biasa. Kita terima sendiri aja kalau dia. Iya. Tapi idealisme ini loh yang belum saya temukan dari grup-grup yang lain, dan Plat L dengan segala kekurangan dan banyak kelebihannya mengusung ini ya Mas Yus ya. Justru idealisme itu yang kita jual. Ya. Kalau kita memikirkan bahwa selalu harus komersil. Sementara yang komersil ini ibaratnya sudah jadi sampah, malah banyak banget. Yang idealis ini jarang. Justru malah kita milih yang jarang jadi pilihan orang. Ya, positioning ini yang bukan hanya sekedar untuk sekedar beda dengan yang lain, tetapi itulah kenapa yang memutuskan produser Rumah Inspirasi acara kita ini menghadirkan teman-teman, karena memang disitulah yang membuat kalian berbeda, dan banyak orang yang harus lebih banyak orang yang tahu bahwa idealisme itu yang sudah jadi barang langka ya, ketika hedonisme, ketika orang budaya instan itu orang nggak mau repot-repot, ternyata masih ada loh yang kepingin repot. Sama seperti sekarang Kang, mohon maaf ya saya potong. Sekarang semua pada berlomba-lomba ingin perform, semua ingin berlomba-lomba ingin action, semua ingin manggung. Kami enggak larut dengan euforia itu. Kita cool aja, nyantai aja kok. Waktu nggak berhenti. Kita cari momen yang tepat, kita cari event yang tepat, bangkit sudah. Kami hanya tinggal di atas panggung gitu aja. Tapi bukan saat ini. Ini euforia aja. Karena pandemi kelar, banyak panggung bermunculan. Secara qualified nggak tahu. Ya. Kami cukup hati-hati soal itu. Ya. Confidence yang sangat luar biasa, dan confidence inilah yang harusnya menjadi daya beda, dan itu harusnya juga menjadi nilai jual yang luar biasa. Saya berdoa untuk itu, tapi kita break dulu. Saya harus ke pesan-pesan. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan dan sesi yang terakhir. Ya. Ya, oke. Baik. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti setelah closing baru perform. Sorry. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dihimpun oleh Mbak Nila yang ada di Posko. Terima kasih. Yang pertama dari Mas Yohandi, musik rock booming di era 90-an. Kenapa pilih rock? Karena tidak dipungkiri musik rock kurang menjual sejauh ini. Oh, maksudnya kok pilih rock? Rock itu kan nggak gampang dijual gitu kan. Nah, kenapa gitu? Langsung jawab ini. Boleh, silakan. Kalau bilang nggak layak jual atau mungkin kurang banyak peminat, nggak juga lah. Ini Mas Yohani mainnya kurang jauh aja gitu kali ya. Karena barometer musik rock tanah air tahun 80-90 ada di Surabaya. Betul. Ya, dan musisi-musisi rock pun lahirnya di Surabaya. Bahkan ada idiom atau pameo yang mengatakan ketika band rock di luar Surabaya boom, tapi belum pernah bermain di kota Surabaya, belum diakui sebagai band rock. Band rock gitu ya. Jadi istilahnya kalau dunia
kita belum pernah konser di Jepang, belum diakui sebagai band hebat. Nah, Surabaya juga begitu. Band rock manapun ketika belum menginjak kaki di kota Surabaya, belum pernah perform di Surabaya, masih belum kurang. jadi band rock. Oke. Waktu itu pamenya begitu. Jadi sebenarnya masih banyak lah genre-genre yang bermunculan setelah rock itu kan juga banyak. Artinya ada rock, ada metal. Sebenarnya ini kan musik cadas semuanya ini, dan ada di Surabaya semuanya sampai detik ini. Ya. Oke. Ada yang mau menambahkan, Mas Hari? Pertanyaan tadi itu, kenapa pilih rock? Kenapa nggak pilih celana jeans gitu? Kok pilih rock gitu loh? Mungkin sama jawabannya hampir Sama ya? mainnya kurang jauh lah. Mainnya kurang jauh. Terus sudut pandang rock sendiri seperti apa? Selera, balik ke selera tes ya. Sudut pandang rock seperti apa? Mungkin Masnya yang tadi mungkin rocknya seperti 80 kan rock itu selalu berkembang. Berkembang ya. Itu ada banyak genre mulai progresif rock, hard rock, apa ya jenisnya musik-musik keras. Mungkin maksud apa yang di benaknya Mas itu. Itu yang musik hard rock gitu ya. Mungkin musik yang kenceng yang kayak gimana gitu. Padahal rock itu banyak jenisnya masa. Masih rame. Dewa itu kan juga masuk rock juga. Masuk rock juga ya. Rock yang seperti apa dulu gitu. Oke. Baik. Terus kemudian, nah ini cocok nih kalau tadi ada usulan dari Mas Yus untuk mak-maknya ini mau diwawancara enggak? Ini pertanyaan dari Mbak Mira ini mewakili. Anak-anak band seperti Plat L ini pasti playboy dong, tolong dijawab katanya. Ayo Mak, enggak, playboy enggak kalian? Siapa di antara yang ini? Dana yang paling playboy? Jawab yang pacaran. Oh yang pacaran yang paling playboy ya. Makanya tadi ya. Kalau yang nikah kan nggak mungkin. Kalau yang nikah nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau ada istrinya gitu ya. Berarti Mas Yus nggak bisa jawab dong ini. Mesti harus ada yang ganti ini. Mas Yus ini paling setia. Paling setia sama band Plat L maksudnya. Tapi gimana nih, Jay? Playboy nggak? Kalau ente playboy nggak? kalau playboy pasti. Pasti ya. Pasti karena kan kita kan anak laki-laki yang sedang bermain. Bermain, iya. Playboy kan. Iya. Anak laki-laki yang sedang bermain musik. Iya. Bukan playboy main girl gitu. Kalau bukan. play girl beda lagi kan gitu kan. Itu. Ya. Oke. Tapi ini pertanyaan juga mungkin cuman just to say hello gitu ya. Pak Wahyu, momen apa yang membuat Plat L tergerak untuk membawakan lagu-lagu pembangkit nasionalisme? Nah, ini mungkin pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaannya sih sebenarnya tidak ada momentum khusus. Tapi begitu bangkit dari 10 tahun kita vakum, saya sempat ngobrol awal sih dengan Mas Hari ya. Ini negara, ini bangsa, ini Indonesia. Ya. Rasanya krisis anak-anak muda. Artinya krisis anak muda yang paham tentang nasionalisme. Sementara kita ingin melakukan perjuangan seperti apa caranya, karena kita musisi mau tidak mau ya kita bikin lagu yang bertema tentang itu, kita bikin lirik yang bertema tentang itu, dan itu adalah syiarnya kita. Kita bilang bahwa ini amanah sebenarnya. Kenapa? Ketika 10 tahun tidak ketemu, saya ketemu lagi dengan Hari, ketemu dengan Mas J, ketemu dengan Tommy, kita ternyata memiliki misi yang sama. Ayolah, Plat L dimunculkan lagi dengan menggunakan sesuatu yang mengerikan. Mengerikan dalam tanda kutip apa? Ya berbeda dari yang lain. Ketika yang lain bicara cinta, yang lain bicara tentang politik, kita nggak ngomong itu lagi. Kita ngomongnya lebih luas, kita ngomongnya lebih besar, kita ngomongnya lebih bermanfaat. Untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Dan ini satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa kita sudah tidak berpikir lagi tentang masalah materialisme. Kita sudah nggak berpikir lagi tentang hal-hal yang berbau simplicity, ya, simple banget. Enggak. Kita justru berpikir bahwa ini dunia nggak selebar daun kelor, bro. Ini dunia lebar banget, bahkan kita nggak bisa melihat dari sisi satu, sisi yang lain nggak bisa. Kalau kamu lihat atas harus lihat bawah, kamu lihat kiri harus lihat kanan, kamu di tengah berarti rangkul semua. Kita posisi ada di tengah. Kita nggak mau di depan karena kita bukan pemimpin. Kita nggak mau di belakang karena kita bukan bawahan. Kita maunya di tengah, menggandeng semua. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi yang terakhir juga saat mengalami dari Pak Kusuma atau Mas Kusuma ini saat mengalami masa-masa tidur dalam tanda petik ini ya beberapa waktu, apa saja kegiatan personil dari Plat L? Ya, tadi mungkin banyak dijelaskan ya.
Mas J. Berkarya Ini dengan berkarya dengan band-bandnya dan kemudian Mas Yus juga sama begitu ya? sama, saya lebih banyak solo sih waktu itu ya. Oke. Saya juga IO, saya MC. Mhm. Kemudian Mas Hari masih ngajar musik, ngajar Mhm. bass. Kemudian juga yang unik lagi, beliau juga lebih aktif di dunia bela diri. Oh, apa? Jago apa Mas Hari? Nggak jago mas, hobi aja. Oh, hobi aja. Apa tapi? Kalau lebih ke MMA kan. Oh, Martial art ya. Cuman basicnya ada di Jet Kundo. Jet Kudo, apa Jujitsu itu ya, bukan ya? Presiden Jiu-Jitsu. Ya, Jujitsu ya. Oke. Dan muridnya juga banyak untuk bela dirinya. Hmm. Kalau Mas Diana kebetulan masih dari Bela juara Oh, bukan ya? dari juara renang hingga akhirnya jadi pengajar renang. Dari pengajar renang. Ya, Mas Tommy pun bisnisnya juga cukup asik. Oh, Warnet terus berjalan Pebisnis detik ya? ini. Ya, masih berjalan ya. pebisnis ya. No, Warnet Selesai. Oh, apa namanya? Game online. Game Wes. online. Ya. Banyak ya. ini bisnisnya. Oh, ya. Kelihatan. Paling tidak ketika masa vakum itu kita menemukan dunia kita masing-masing dan itu kita Nah, gerakan bareng. Ketika kemudian kumpul lagi itu siapa? Ide awalnya dari Mas J, Pak? Mas Yus pastinya ya. Ide awalnya sebenarnya nggak ada ide ya. Nggak ada ide. Jadi Gini. renteknya bareng-bareng gitu ya. Ya, jadi awal itu kita menghitung sebenarnya ya. Hmm. Tahun 2000 album kita keluar. Hmm. Bulan Februari tahun 2000. Ya. Berarti dari tahun 2000 ke tahun 2022 usia kita 22 tahun. 22 tahun, betul. Dan di tanggal 22 bulan 2 Bulan 2. tahun 2022 ini connect semua. Oh, jadi mengambil momentum itu ya. Momentumnya itu. Abah mengamini. 2 itu doa. Dari doa. Ya. Dan itu insya Allah diijabah. Amin. Sehingga ketika deklarasi kita munculkan di tanggal itu jamnya jam 22 dan kita undang 12 media. Semua rangkaian itu dua Ada dua menjadi angka Iya. penting begitu ya buat kebangkitan kembali. Karena ini Plat L. keseimbangan juga ya. Ya. Kiri kanan hitam putih. Ya. Kalau Dan kalau saya taunya 02 itu bekecot gitu. Lu kan enggak apa-apa toh J, itu kan kalau kumpul sama orang kelihatan jalan itu 02 bekecot gitu loh. Kan Surabaya. Oke. Enggak, tapi itu sayang sekali kita terbatas dengan waktu, tapi luar biasa. Sekali lagi saya secara pribadi dan bersama teman-teman di Mercury FM di 96 FM Mercury sangat mendukung begitu ya. Monggo teman-teman Plat L, apa yang bisa kami kontribusikan untuk membantu Anda, silakan hubungi saja. Dan Rumah Inspirasi ini hanya sebagian kecil dari upaya kita untuk bersama teman-teman Plat L menggelorakan bagaimana kemudian membangun sebuah nasionalisme melalui lagu yang sudah dibuktikan nyata oleh grup legendaris Surabaya Plat L ini. Terima kasih Mas Yus, terima kasih Mas Tommy, terima kasih Mas J, Dana, thank you. Mas Hari, meskipun terlambat, terima kasih banyak, senang dengan pertemuan ini. Kapan-kapan saya diajari bela diri ya, supaya saya bisa membela diri dari Mas Yus. Ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Mas Hari. Mau nggak silakan Mas Hari, mau menyampaikan apa? L itu singkatannya apa? Beliau yang punya. Oh ya, ini closing statement Plat L, apa itu? Kalau dulu mungkin identitas ya. Ya. Kalau kita kan sekarang udah usia, jadi udah paham tentang insya Allah tentang simbol, tentang tentang sebuah simbol tentang apa. Plat L itu singkatnya kalau dari terminologi Jawa adalah prakawis laku amarga tumuju ing lillah. Prakawis itu apa? Perkara laku. Perkara sebuah perjalanan ya, kalau kita laku itu perjalanan ya. Oke. Karena tertuju pada lillah. Lillah itu karena Allah Ta'ala. Karena Allah. Jadi, Plat L. Plat L, prakawis laku Amargo tumuju ing lillah. lillah. Oke. Sebuah closing statement yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sukses untuk segala perjuangan idealismenya. Saya tutup sampai di sini perjalanan Rumah Inspirasi, dan monggo silakan menikmati suara merdunya Iyus dan Mas J, karena kebetulan yang lain nggak bawa
alat-alat mereka hanya ada keyboard dan Mas Yus. Saya Aldi pamit dari Rumah Inspirasi, kita ketemu di Rumah Inspirasi selanjutnya. Sesuci embun pagi kau persembahkan segalanya, seputih sinar sang mentari mewarnai bumi. Begitu makna hadirmu takkan bisa ku hindari. Dan bila waktu masih berikan, cahayanya akan ku cumbui wangi bunga di antara kita. Meski harus aku merasa luka. Begitu makna hadirmu takkan bisa ku hindari. Oh, dan bila waktu masih berikan, cahayanya akan ku cumbui wangi bunga di antara kita. Meski harus aku merasa luka.